5 tahun pertama kali tampil di atas panggung. Itu namanya keringat itu sebadan penuh. Sampai MTQ pertama kali peserta kan ada nemteknya gitu kan ya. Itu nemtek sampai getar duk 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 duk, sampai apa ya, sampai bergerak itu saking deg-degannya kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu kembali di acara ataupun di channel Nurika Channel dalam program Ngopi. Ini adalah kali kedua kita bertemu dan juga bersilaturahmi dengan Ustadz kita. Alhamdulillah sudah hadir, yaitu Ustadz Nasoihul Ibad SE ya. Untuk hari ini, for your information, kita akan sama-sama memberikan ataupun bertanya kepada Ustadz Nasoihul Ibad terkait dengan bagaimana sih kiat-kiat menjadi seorang qori internasional. Bahkan sekarang bisa punya jadwal yang sangat full ya, mulai dari Senin sampai dengan Ahad itu otomatis digandrungi dan juga disukai oleh para murid dan juga para peserta didiknya. Nah, itu yang harus kita hari ini tanyakan kepada Ustadz. Ustadz, dipersilahkan untuk Ustadz untuk bisa memberikan kiat-kiat menjadi qori internasional. Silahkan tadi. Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bisa sampai di sini kedua kalinya. Alhamdulillah. Ya, di Nurika Channel bersama Ustadz Emas Kurnia. Kiat-kiat untuk menjadi qori'ah. Ya, qori itu sebenarnya namanya si pembaca. Kalau qori'ah perempuan. Perempuan, ya, gitu. Kiat-kiat untuk belajar tilawah, mujawad. Yang pertama kali yang paling dasar lah kiat-kiat dalam belajar Quran tuh cari gurunya. Cari gurunya. Makanya orang tua nih ketika pengen anaknya yang bisa belajar tilawah atau lebih bagus baca Qurannya, yang pertama banget lah masukin ke majelis-majelis ilmu seperti majelis tilawah. Kalau nggak bisa masukin, panggil gurunya privat ke rumah. Nah, minimal banget tuh cari gurunya. Apalagi kita belajar Quran ya, harus wajib ada gurunya. Kalau nggak ada gurunya, gimana? Nah, itu dia. Ketika sudah ada gurunya, nah, jadi seperti ini. Yang pertama tuh niat dulu lah. Minimal banget niat. Saya niat pengen belajar tilawah. Atau saya niat pengen anak saya ini saya privatin, saya ngajiin tilawah. Itu niat yang pertama. Yang kedua, ketika sudah ada niat, ketika sudah ada cari gurunya, jadikanlah kebiasaan. Kebiasaan, maksudnya apa? Tiap hari diulang apa yang disampaikan guru. Kalau zaman saya dulu dari umur 4-5 tahun ya, dibiasakan sebelum subuh itu saya ngaji di masjid. Nah, ngaji di masjid sebelum sholat wassalamu alaik. Saya ngaji dulu tuh. Habis subuh baru tuh ngulang lagi sampai jam 5. Jam 5 jogging. Nah, gitu. Kiat-kiat tuh belajar tilawah tuh. Yang pertama niat, kedua kebiasaan. Nah, kalau sudah jadi kebiasaan pasti jadi kebutuhan. Saya contohkan, saya pengen punya HP iPhone XXXX Max. Banyak tuh X-nya. Niat dulu, saya pengen niat beli HP. Saya nabung 1000 sampai 50 tahun baru beli. Contoh. Niat dulu nih, niat pengen beli HP tersebut. Wah, ketika sudah punya HP, saya kebiasaan tiap hari main, tiap hari, tiap jam, tiap makan, tiap ini main HP. Satu saat HP saya hilang. Mana HP saya? Jadi kebutuhan. Jadikan ketika kita belajar, apalagi belajar qori ya, niat dulu cari gurunya, jadikan kebiasaan setiap hari diulang. Intinya apa? Kalau sudah belajar tilawah berarti apa ya? Niatkan dalam hati ini sudah ada rasa cinta Al-Quran. Pasti mengulang. Suatu saat kita pergi ke puncak 3 hari 2 hari. Aduh, hari ini belum latihan nih. Nah, jadi kebutuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika sudah belajar tilawah, ya, ikutlah musabakoh. Contoh musabakoh tilawatul Quran, entah tingkat kecamatan, entah itu apa yang ada di swasta, supaya apa? Memotivasi diri kita. Kadang-kadang kita kan kalau belum ikut musabakoh kayak merasa diri kita ini paling pinter.
Betul. Nah, betul paling sekali. pinter, paling Paling hebat, bagus lah paling gitu. wow gitu Ketika ya. MTQ kalah. Iya, ketemu sama orang yang lebih di atas Makanya kita. apa? Cara salah satu untuk memotivasi kita itu dengan melihat orang lain. Orang lain kayak gitu ya. Oh, berarti belajar saya ini kurang greget. Oh, berarti latihan saya ini kurang greget lagi gitu loh. Nah, itu cara salah satu memotivasi diri kita melihat kesuksesan orang lain di bidang itu gitu. Oke, Gitu. Ustadz, Masya Allah, Tabarakallah, udah disampaikan oleh Ustadz itu terkait dengan trik untuk belajar ataupun menjadi qori atau qoriah yang profesional dan juga disenangi. Yang pertama dimulai dari niat. Niat. Tadi ya. Niat itu memang penting Ya, ya. betul. Yang kedua adalah pembiasaan. Kebiasaan. Kemudian yang ketiga terutama yang paling penting adalah untuk bisa mencari guru kan. Ya tadi ya. Mencari guru. Kemudian yang keempat setelah itu menjadi guru dan juga menjadi kebiasaan, niatnya sudah ada, insya Allah semua itu akan menjadi kebutuhan. Oke, nah di samping kita menjadi seorang, tadi kata Ustadz harus kita mengikuti musyawarah ya, yang dilaksanakan tingkat kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, nasional, bahkan kalau Ustadz ini sudah mencapai level yang paling tinggi dalam musyawarah, artinya di tingkat internasional. Nah itu semua artinya untuk kita gak ngedon itu gimana tadi? Ya, oke. Ya, Memang begini. Saya dulu masih teringat umur 5 tahun pertama kali tampil di atas panggung. Itu namanya keringat itu sebadan penuh. Sampai MTQ pertama kali peserta kan ada nemteknya gitu kan ya. Itu nemtek sampai getar duk sampai sampai bergerak itu saking deg-degannya kita. Hal itu wajar. Semua orang itu pasti pernah grogi di depan umum, apalagi dilihat orang. Ya. Nah, kalau saya yang pertama sering tampil banyak di depan gitu. Jadi ketika kita sering tampil, jadi jam terbang itu menentukan. Gitu. Jam terbang menentukan seseorang itu grogi apa enggak. Bagaimana kalau grogi? Yang pertama gini, kalau saya diajarkan. Kalau kita grogi ya mau tampil itu tarik nafas dulu. Tahan 3-4 detik, keluarin. Nah, itu jantungnya dep berdebar kan? Itu bisa tenang sedikit. Nah, yang gitu. Kedua, zikir. Astagfirullah gitu saya itu sampai mau tampil. Makanya kadang-kadang kalau yang perempuan atau laki-laki itu bawa tasbih digital tuh buat zikir kita sampai mau tampil. Karena ketika kita tampil itu kan banyak harus dipersiapkan. Orang itu nggak melihat kita, ini orang lagi serak nih, ini orang lagi batuk, pilek, radang. Orang itu nggak melihat itu. Orang tuh melihat ketika kita tampil di depan bagus apa enggak. Kalau bagus berarti kita bagus. Tapi kalau kita jelek berarti kita jelek. Nggak peduli orang itu lagi sakit apa enggak. Orang itu nggak akan peduli dengan apa yang kita punya. Makanya apa yang kita tampilkan. Makanya ketika kita belajar tuh harus profesional. Maksudnya Orang ngundang kita itu suatu kehormatan loh. Undang kita buat ngaji, untuk ngaji di tempat tertentu itu suatu kehormatan. Makanya seenggaknya kita tuh nggak bikin kecewa dengan menampilkan yang terbaik. Orang dengerin Al-Quran tuh ngundang kita ya dari ribuan qori mungkin, kok bisa ngundang kita? Berarti pengen denger kita baca Quran gitu loh. Nah itulah yang luar biasa ya di situ. Jadi intinya lurusin niat. Nah ketika belajar tilawah, ketika belajar Al-Quran jangan diniatkan untuk ikut MTQ. Nah ini dia. Kadang-kadang saya belajar tilawah buat ikut MTQ. Jangan. Nanti niatnya berbeda. Karena MTQ itu memang bonusnya besar ketika juara. Ratusan juta. Tapi jangan sampai salah niat. Ya, ketika belajar tilawah, ketika belajar Al-Quran, niatkan karena menimba ilmu. Jangan karena pengen ikut MTQ. Jikalau juara itu bonus dari Allah karena usaha-usaha ikhtiar kita. Kadang-kadang saya mau belajar tilawah mau ikut MTQ. Jangan. Hati-hati nanti hatinya salah niat. Nah, seperti itu. Jadi kita belajar tilawah itu intinya Allah itu pastilah. Ya, buat dunia, buat akhirat itu pastilah Allah jamin. Nggak usah niatnya ke situ, nanti Allah salah milih kita buat punya suara bagus, nikmat kita dicabut. Na'udzubillah. Nah, itu ya. Oke, siap Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini sekali lagi kiat-kiat ini sudah disampaikan. Ya, udah disampaikan oleh Ustadz dan memang harus kita sama-sama perhatikan ya untuk para sobat Nurika Channel, sobat ngopi ya, sobat-sobat yang ada subscribe ataupun istilahnya subscriber kami ya di Nurika Channel. Sekali lagi untuk masalah niat itu mohon untuk diperhatikan karena suatu
orang ataupun ustadz mengatakan jadidu niyatakum, ya, artinya perbaharuilah niat kalian semua. Jangan sampai nanti belajar Al-Quran niatnya ataupun belajar tilawah, belajar qori, niatnya hanya ingin mengikuti musabakoh saja. Nah itu nanti kalaupun memang tidak dapat di musabakoh akan kecewa, karena musabakoh itu berhubungan dengan manusia, ya. Betul. Tapi kalau kita diniatkan untuk Allah, untuk beribadah kepada Allah, apapun itu yang digantungkan kepada Allah, insya Allah tidak akan ada rasa kecewa yang ada di dalam dada kita. Oke, sobat-sobat semuanya, sobat-sobat ngopi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin untuk hari ini kita cukupkan sekian, ya, dimana tadi sudah banyak sekali penerangan yang keren dari Ustadz Shaykhul Ibad. Insya Allah kita akan ada part ketiga dan sebagainya. Nanti kita selain belajar secara offline, kita juga akan sama-sama ngulik nih di sini nih. Nahawan seperti apa, kemudian bayati seperti apa, nanti kita akan contohkan. Oke? Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya, dan Ustadz Shaykhul Ibad kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Sehat selalu Ustadz. Amin, salam ya untuk Allah. keluarga. Amin. Dan jangan lupa untuk semuanya di like, di komen, dan di subscribe Nurika Channel, ya. Jangan lupa di share juga sebanyak-banyaknya, insya Allah, ya. Channel ini kita dukung karena di dalamnya ada li'i kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah hiyal mulia yang memang sudah tinggi, ya. Cukup sekian dari kami. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf apabila kami ada beberapa kesalahan, dan tetap tune ataupun tetap stay, selalu cek video-video terbaru kami di Nurika Channel. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbi yassir wa india karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.